Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Ya, kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi ini ya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa-Ku datang padamu. Tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sampai pagi ini Tuhan kami masih ada. Kami anak-anak Tuhan boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Bapa, di pagi ini kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada kami ke dalam tangan-Mu Bapa, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya, semua terjadi menurut kehendak-Mu Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan adik-adik? Siap. Kita angkat pujian yang berkata, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Kita ganti pujian lagi ya. Kita akan pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, kita masih mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu sunyi. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, lipat tangannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami berdoa. Dan pada saatnya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu. Pastilah adik-adik yang sudah memberi Tuhan, dan biarlah kiranya berkat-Mu mengalir atas kedua orang tua mereka Tuhan, dan juga kami berdoa untuk adik-adik yang belum memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan rezeki kepada kedua orang tua mereka. Dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, tumbuh subur.
buka tangannya, mari tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan masih menyertai kami bisa bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dengan lebat dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Yeay, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kauli percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat, kuat-kuat, dan sukacita terus. Nah adik-adik, siapa yang udah semangat untuk dengerin cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang udah semangat untuk dengerin cerita firman Tuhan? Boleh bangun dan lompat. Saya Kak, bilang gitu. Oke, siapa yang udah semangat dengerin cerita firman Tuhan? Angkat rambutnya. Oke, kalau dilihat kayak udah pada semangat nih ya. Nah adik-adik, hari ini Kauli mau bawain cerita firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 1 dan pasal 2. Jadi nanti adik-adik yang udah bisa baca, boleh dibaca ya dalam Keluaran pasal 1 dan pasal 2. Nah untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti minta tolong sama papa, mama, atau kakaknya untuk minta dibacakan ya. Nah oke, semuanya udah siap untuk dengerin cerita firman Tuhan? Ayo duduk yang manis dan pasang kupingnya, rambutnya dipinggirin dulu coba. Oke, coba Kauli siap. Oke, udah pada siap. Nah adik-adik, hari ini Kauli mau bawain cerita tentang seorang bayi yang dijaga sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum masuk ke cerita tentang seorang bayi, dengerin dulu ya firman Tuhannya. Nah, pada suatu ketika bangsa Israel sudah semakin besar, bertambah banyak jumlah penduduknya, dan mereka tinggal di negeri Mesir. Nah, raja yang baru yang memimpin negeri Mesir itu bernama Raja Firaun. Dia adalah raja yang tidak mengenal Yusuf. Nah, Raja Firaun itu raja yang sangat galak. Dia menjadi raja yang sangat kejam dan jahat. Nah, Raja Firaun sangat takut dan khawatir ketika melihat bangsa Israel yang bertambah banyak jumlah penduduknya. Nah, Raja Firaun tuh jadi kayak merasa khawatir, merasa takut, dan dia mencari jalan keluar, dia mencari ide, dia cari cara bagaimana untuk memusnahkan bangsa-bangsa Israel. Dia cari ide. Gimana ya caranya? Dia cari ide. Akhirnya dia menemukan ide, dia menyuruh seluruh bangsa Mesir, masyarakat Mesir untuk membuat bangsa Israel tuh kayak merasa ditindas dengan cara diberikan pekerjaan yang cukup berat untuk bangsa Israel adik-adik. Jadi bangsa Israel itu disuruh kerja dengan cukup keras oleh masyarakat Mesir, oleh bangsa Mesir, dan juga mereka ditindas. Tapi adik-adik itu nggak membuat mereka jadi berkurang jumlahnya, justru malah semakin bertambah banyak jumlahnya. Nah akhirnya adik-adik, Raja Firaun memerintahkan kepada seluruh bidan-bidan yang ada di Mesir, dia memberi instruksi untuk supaya setiap bidan-bidan yang membantu persalinan lahirnya dari wanita Ibrani, kalau bayinya itu perempuan itu dibiarkan hidup, tapi kalau bayinya itu laki-laki harus dibunuh. Tapi adik-adik, ada bidan yang dia takut akan Tuhan yang bernama Sifra dan Pua. Mereka adalah dua bidan yang takut akan Tuhan. Jadi mereka membiarkan bayi laki-laki yang lahir tetap hidup. Dan mendengar kabar itu, waduh, raja sangat marah adik-adik. Raja jadi kesal dan dia marah. Akhirnya dia memerintahkan seluruh rakyat Mesir, kalau ada bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Nah, mau tahu kelanjutannya? Dengerin lagi. Pada suatu hari, ada seorang keluarga Lewi, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini seorang anak laki-lakinya. Lucu kan? Nah, pas dilihat anak laki-lakinya lucu dan menggemaskan gitu kan. Anak laki-lakinya lucu. Nah, akhirnya anak laki-laki ini, seorang bayi laki-laki ini bisa tinggal bersama ibunya selama 3 bulan adik-adik. Nah, setelah udah 3 bulan, ibunya tuh merasa sedih dan dia bingung harus bagaimana, karena
pasti ketahuan kalau bayi ini terus-terusan bersama ibunya. Akhirnya ibunya memutuskan untuk membawa bayi ini ke Sungai Nil dan diletakkan ke dalam sebuah peti. Bayinya diletakkan ke dalam sebuah peti, adik-adik, ke dalam sebuah peti, dan diletakkan di tepi Sungai Nil. Nah, setelah diletakkan di tepi Sungai Nil, adik-adik, bayi tersebut ditaruh di tepi Sungai Nil tadi. Terus kakaknya, ibunya memberikan perintah kepada seorang kakak dari bayi tersebut untuk tetap mengawasi bayi tersebut, adik bayinya. Nah, akhirnya kakaknya mengawasi adiknya dari jauh, dia mengawasi bagaimana adiknya itu gitu, kayak adiknya tuh pergi di bawah air kemana. Nah, terus tiba-tiba Putri Firaun bersama dayang-dayangnya sedang mandi di Sungai Nil itu, di tepi Sungai Nil, dan mereka melihat bayi tersebut di tepi Sungai Nil. Dia melihat ada peti, dan akhirnya diambillah peti tersebut, dan Putri Firaun melihat ternyata ini ada bayi seorang wanita Ibrani, dan bayinya itu sangat lucu dan menggemaskan, dan dia kayak perawakannya bagus sekali. Akhirnya Putri Firaun mengangkat bayi ini menjadi anaknya. Nah, lalu setelah itu datanglah kakak perempuan ini bertemu dengan Putri Firaun dan berkata, "Putri, maukah kalau saya bantu carikan inang pengasuh untuk bayi Putri?" Nah, akhirnya Putri Firaun menyetujui hal itu. Oke, cari inang pengasuh itu. Nah, akhirnya dipanggillah ibu dari bayi ini, adik-adik. Keren banget kan, dipanggil nih ibunya. Untuk apa? Untuk menyusui bayi tersebut, untuk menyusui bayi ini, adik-adik. Nah, akhirnya bayi ini diserahkan kepada ibunya untuk disusui. Nah, kira-kira adik-adik udah ada yang tahu belum siapa nama bayi tersebut? Bayi ini diberikan nama oleh Putri Firaun adalah siapa? Bayi Musa, bener, good job. Jadi nama bayi ini adalah bayi Musa. Nah, akhirnya bayi Musa diberikan kepada ibunya untuk diberikan ASI. Nah, ketika sudah besar, bayi Musa tadi udah bertumbuh besar, diserahkan kepada Putri Firaun untuk diangkat menjadi anak, diadopsi menjadi anak, dan dipelihara dan dididik. Nah, adik-adik, kita belajar apa sih pada hari ini? Kita belajar kita harus bersyukur kalau kita mempunyai papa mama yang menjaga kita, merawat kita, mengasihi kita. Nah, sama halnya dengan Musa. Tuhan mengasihi Musa, makanya walaupun Musa berjauhan sama ibunya, tapi Tuhan tetap mengasihi Musa. Musa dijaga, Musa dipelihara, Musa dirawat oleh Putri Firaun. Dia tumbuh kembang menjadi pemuda Mesir yang pintar, yang pandai, yang juga diberkati sama Tuhan, adik-adik. Nah, kita juga belajar apa sih? Kita belajar apa lagi sih Kak hari ini? Kita belajar kalau ternyata Tuhan jaga hidup kita. Adik-adik kebayang nggak? Musa ditaruh di tepi Sungai Nil. Sungai Nil itu berbahaya loh, sungai yang besar sekali. Kalau Tuhan tidak jaga, bisa aja bayi Musa itu tenggelam, adik-adik, atau nggak jatuh pada saat dia ditaruh di Sungai Nil. Tapi apa? Tapi Tuhan pelihara bayi Musa dan dipertemukan dengan Putri Firaun. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau Musa aja Tuhan pelihara, maka kehidupan adik-adik beserta Kak Uli juga Tuhan pasti pelihara. Jadi kita tidak perlu khawatir, oke? Dan kita belajar apa lagi sih? Kita juga harus belajar untuk mengasihi. Kita harus mengasihi mama papa, kita mengasihi kakak adik kita mengasihi saudara kita, dan kita juga harus mengasihi teman-teman kita, adik-adik. Dan kita harus ingat kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Gitu, Tuhan Yesus memelihara hidup kita dengan baik, dan kita harus selalu bersyukur sama keadaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun keadaan adik-adik, apapun yang adik-adik punya, adik-adik jangan lupa untuk tetap bersyukur. Oke, dan percaya kalau Tuhan Yesus selalu menjagai hidup kita. Kapanpun itu, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Oke, adik-adik. Nah,
Itulah firman Tuhan yang Kak Uli bawakan pada hari ini. Nah adik-adik, ayat hafalannya minggu ini ada di Yesaya 41 ayat 13. Bunyinya adalah, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong, sebab akulah yang menolong engkau. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Oke adik-adik, ayo mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan tutup doa firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang udah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan kami percaya kalau Tuhan jagai hidup kami sama seperti Tuhan menjagai bayi Musa, begitu pula Tuhan menjagai hidup kami, dan kami mau percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan kami mengucap syukur kalau Tuhan begitu mengasihi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu yang ada, untuk gak lagi khawatir, untuk gak lagi takut atas segala apapun, karena kami percaya kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang luar biasa yang menjaga hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi ini. Kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah pada memuji Tuhan, udah mendengarkan firman, dan juga udah ayat hafalan. Nah, kita mau sama-sama sebelum tutup, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Ayo mari lipat tanganmu dan tutup matamu. Ikutin Kak Uli berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong ya pemerintahan kami agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk mama papa kami, biar kiranya Tuhan Yesus yang berikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada, untuk kami, biar kesehatan yang sama Tuhan berikan untuk kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berkati pendidikan kami juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan